Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Muhammad Miftahul Arifin Dan saya Rahmat dalam acara Haflah Ikhtitam Akhir Sanah Ad-Dirasiyah Bima'hadil Bahja Pancalang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Naqulu ahlan wa sahlan bihudurikum ya Syekhana Buya Yahya. Kami ucapkan selamat datang kepada guru kita tercinta Buya Yahya yang telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir di majlis mulia ini. Semoga dengan kedatangan beliau Allah tambah keberkahan pada acara kita pada malam hari ini. Amin amin ya rabbal alamin. Thumma nuwassil ila barnamij at-tali ala wa huwa mau'izatul hasanah min syekhina Buya Yahya. Qabla an nastami'a hadhihi al-mau'izah hayya nu'iddu anfusana wa qulubana lisima'ati hadhihi al-mau'izatil hasanah al-mubarakah wal mufidah ila syekhina Buya Yahya fa alayhi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkurus salata ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sangat dia cintai anak-anak Buya semuanya, cuman pertama dan utama anak-anakku semuanya, kalian harus benar-benar merasakan bahwa kalian dalam nikmat Allah. Kalau kalian belum merasakan ini dalam nikmat Allah, mungkin kita tidak perlu belajar apapun kecuali belajar memahami nikmat. Sebab kalau ini tidak diyakini sebagai sebuah kenikmatan, tidak ada artinya kita mengejar karena tidak menikmati. Sehingga ada orang belajar dengan terpaksa, tidak nyaman, tidak indah. Orang yang bekerja di sebuah perusahaan bonafit, keren, terkenal, dia bekerja padahal capek. Cuman karena ini perusahaan terkenal, dia penuh dengan kebanggaan. Yang dengan didapat apa dibalik itu semuanya? Hanya gajinya tinggi. Di perusahaan tersebut gajinya tinggi, harapannya bisa lama abadi karena perusahaan kuat, kayak nggak bisa bangkrut. Sehingga kemanapun dia pakai kaos, jas, jaket yang ada brand merek perusahaan tersebut. Petentang-petenteng dengan penuh kebanggaan. Coba. Itu terjadi sebelum dia masuk bahkan. Sampai dia memilih perusahaan untuk bekerja dan berlomba-lomba. Untuk bekerja di tempat tersebut berlomba-lomba. Mendaftarkan, interview segala macam. Di saat dia lulus belum dapat gaji sudah bangga. Bahkan bulan pertama dia bekerja belum mendapatkan gaji. Dari perusahaan tersebut dia sudah pede, percaya diri dengan jaketnya yang punya brand, yang gambar tulisannya ada logo perusahaan tersebut. Di saat jaketnya di rumah itu
Seharusnya dipakai besok, rupanya kejemur, kehujanan, dia marah-marah sama istrinya. Kenapa bisa sampai seperti itu? Ada keyakinan bahwasanya perusahaan bagi dia adalah besar. Padahal urusan dunia, bagaimana seorang santri yang setiap saat mendengar firman Allah, sabda Nabi tentang agungnya ilmu, penerus Rasulullah dan sebagainya. Kemuliaan bukan sekedar kejayaan bergaya di dunia, bukan dia tampak mulia di dunia saja, tapi lebih dari itu di akhirat. Lah kok tidak merasa bangga, tidak merasa senang? Berarti yang kropos yang ada di dalam hatinya. Makanya jangan bicara tentang aku menghafal apa setelah ini, aku belajar apa setelah ini, kalau belum bisa meyakini, merasakan bahasa ini nikmat besar dari Allah. Dan kalau sudah seseorang merasakan bahwasanya ini adalah nikmat, telah Allah pilih kita menjadi wasiatnya baginda Nabi Muhammad SAW, kemudian akan dijadikan ulama Rasulullah, bangga, senang. Bahkan namanya rintangan sudah nggak ada lagi. Capek sudah cepat hilang. Rasa kantuk mudah karena dibangun dari sini. Makanya perlu kita tingkatkan ini kesadaran akan nikmat aku. Bahwa ini adalah jalan surga. Jalan yang Allah mudahkan untuk kita untuk menuju surga, seperti disabdakan oleh baginda Nabi dalam hadis sahih, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannati. Jadi ini yang perlu dihadirkan anak-anakku semuanya. Banyak orang menuntut ilmu setengah-setengah, capek dia. Menghafal ilmu capek, tidak menikmati. Itu anak yang suka ambil sekolah fakultas kedokteran itu. Semangat banget. Karena dia punya harapan untuk menjadi seorang dokter yang mungkin punya penghasilan besar. Sah-sah saja. Karena bagi dia penghasilan adalah penting untuk kehidupan. Yang ia yakini, dunia kan hidup. Dan itu sah saja. Karena berjuang untuk kehidupannya. Lalu apa yang kalian perjuangkan? Kehidupan juga. Cuma bedanya kehidupan yang lebih panjang. Akhirat. Mestinya kita harus lebih semangat, lebih berbangga. Itulah yang selalu diingatkan tadi Imam Ghazali itu. Menata hati dalam khotimah Bidayah. Sehingga belajar itu nyaman. Belajar itu senang. Bahkan biarpun kalian, semoga sampai kepada ahli ilmu yang sesungguhnya. Kalau ada seorang penuntut ilmu, dia dengan ketulusannya, biarpun di dunia tidak digelari sebagai seorang alim, cuman karena ketulusan hatinya, meninggal dunia, dia dijejer bersama para ulama. Itu yang terpenting. Maka tulusmu. Sehingga biasanya tandanya, dia tidak akan lepas dari lingkungan tersebut. Selagi dia ingin belajar untuk menjadi pewarisnya Rasulullah, dan dia harus jadi. Dia berusaha harus jadi. Kemudian di saat dia tidak punya kemampuan dengan akalnya, maka dia tidak akan keluar dari wilayah tersebut. Maka muncullah menjadi pendukung. Orang berkhidmah untuk dakwah. Itu adalah orang dijaga oleh Allah. Dia dulu ingin menjadi ulama, tapi secara akal dia tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Tidak harus nunggu yang batuk. Kalau ada tetangga yang batuk, dia berpikir. Bismillah. Baji menunduk kasih air. Semuanya. Seperti itu. Kita menerus kita ilmu akhirat. Makanya jangan
Ada orang belajar, orientasinya dunia, belajar ilmu agama. Na'udzubillah. Yang dicari adalah dunia. Dia sengsara sepanjang waktu. Di saat tidak mendapatkannya, gak akan mau jadi Imam Nawawi. Gak kira mau. Tahu Imam Nawawi? Tidak pernah kenyang. Makannya 2 kali. Lapar terus setiap hari. Sehingga berpuasa setiap hari. Saking fakirnya orang. Fakirnya fakir. Gak punya apa-apa. Sehingga termasuk dia masyhur seorang ulama yang puasanya puasa dahar. Hampir setiap hari berpuasa. Karena memang tidak punya apa-apa. Dia puasa setiap hari, bukanya adalah setelah Isya, buka beratnya. Buka takjilnya adalah hanya dengan air putih. Habis Isya, malam begini ini baru ada. Makan apa? Ada kurma, aswadani, kurma dan air putih. Kalau ada yang lain roti dan sebagainya setelah itu. Sahurnya dengan air putih saja. Fakir lah ya. Kalau orang hanya cari dunia betul, nggak akan mau jadi Imam Nawawi sekali. Nawawi fakir. Tapi lihat namanya harum hari ini di dunia. Agung di akhirat. Makanya kalau orang kuat di dalam sisi ini, gak akan mudah digonjang-ganjing dengan keadaan. Hatinya gak mudah terganggu dengan keadaan. Saya harus sampai sukses, sampai tujuan. Seperti itu. Nah. Jadi tolong sadari dulu bahwasanya kalian di dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan. Sehingga tadi, kalau sudah itu tandanya dia tidak akan keluar dari gaya ini. Mungkin ada. Ingin menuntut ilmu, tidak punya kemampuan dengan akalnya. Sedikit lambat faham dan sebagainya. Tapi dia menekuni sisi lain tapi tetap tidak terpisah. Sehingga orang berada di tempat mulia ini keluar akan menjadi seorang muallim, mudarris yang hebat. Kalau ternyata tidak, dia akan menjadi seorang pengusaha yang mendukung kemuliaan. Pembimbing. Ilmu apapun akan diarahkan ke tempat mulia. Itu tanda. Jadi itu yang harus kalian besarkan adalah kesadaran akan nikmat agung yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi penuntut ilmu. Dan dengan kalian orang mulia. Orang kaya raya dengan kekayaan yang mulia dengan kalian. Pejabat pun orang punya tahta mulia dengan kalian. Kalian pintu menuju kemuliaan. Maka dari itu, besarkan nikmat ini. Sehingga sebetulnya di dalam dunia tarbiyah memang tugas kita dakwah. Mengajak orang sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Cuman dalam tarbiyah khassah itu biasanya harus dilihat oleh tanda. Seperti Imam Ghazali. Kalau ada tanda-tanda ada kesombongan, jangan diajari. Sebab kalau kita kasih ilmu pun akan menjadikan semakin dia sombong. Kalau belum tata hatinya niatnya benar bahaya. Mungkin dia adalah termasuk akan orang yang menjual agama di depan hari. Ya seperti itu. Jadi kalian hadirkan kesadaran bahwasanya ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ilmu akan diperoleh dengan ketawaduan. Ilmu diperoleh dengan ketawaduan, tidak bisa diambil dengan kesombongan. Orang sombong tidak dapat ilmu. Ilmu tidak didapat dengan kesombongan, tapi dengan ketawaduan. Maka dari itu, tata hatimu. Tata hatimu. Kalau ada di antara kalian yang punya kesombongan, hati yang sombong, kalian tidak akan dapat ilmu. Kalaupun dapat ilmu, akan jadi apa ilmu tersebut? Menjadi bekal untuk semakin sombong. Ada 2 tanda orang sombong di saat menuntut ilmu. Yang pertama adalah
Di saat dia mendapatkan prestasi, wah, lupa daratan, sok merendahkan yang lainnya. Dia pinter, ranking, satu, sombong. Dia nggak akan bisa dapat ilmu. Ilmu yang manfaat. Mungkin dia bisa menyimpan di otaknya banyak pengetahuan. Akan tapi ketahuilah bahwa dia tidak akan dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalaupun dapat ilmu yang banyak pun akan menjadi sebab dia semakin sombong. Buya tambah waktunya sedikit. Sebab yang melayani tamu ini malah mengganggu semuanya. Tidak ada gerakan-gerakan apapun. Semuanya menghadap ke sini. Jadi gara-gara ada ini, dia mau nasihati anak-anak, ya ada jadi. Dikondisikan semuanya, suasananya yang enak. Ini ada yang jalan sana, ngurus ini, ngurus itu, nggak ada. Tadi semuanya toleh sana, toleh sini. Karena ada yang datang telat mundur dulu kan, anak santri. Nasihat penting anakku. Ya sayang ya, soleh. Sudah, tidak usah air minuman sudah. Semua minumnya nanti bareng-bareng. Semua acara, pas acara nasihat itu pastikan acara itu tidak boleh diganggu oleh apapun. Tidak ada air berjalan, tidak ada ini dan sebagainya. Buya pun kalau hadir di majelisnya orang, kalau lagi ada ceramah, Buya tidak mau keluar dari mobil. Dia tidak ingin ganggu. Sampai selesai, jeda Buya turun. Coba aja. Kecuali yang di mimbar itu sengaja berhenti, lalu nurun. Berarti memang sengaja berhenti beri waktu. Karena apa? Acara majelis ini harus betul dihormati, dimuliakan. Ya sayangnya. Kemudian tanda sombong itu yaitu kalau mendapatkan prestasi lalu lupa daratan. Sehingga bisa saja lupa dengan guru, lupa ini dan sebagainya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini. Sombong nggak sampai, tapi tetap sombong dia. Siapakah dia? Di saat tidak lulus, ngedon. Itu orang sombong tapi nggak sampai, kasihan banget. Di saat tidak lulus ngedon. Karena apa? Pengennya itu berarti dia bakat sombong kalau pas kebetulan lulus. Makanya kalau tidak lulus biasa. Saya hari ini tidak lulus tahun depan. Kenapa pusing? Cuman kadang dipandang oleh wah nggak naik kelas. Itu kan pandangan manusia, pandangan orang sombong. Pandangan orang sombong. Jadi yang nggak lulus kan biasa dia. Dan jadilah orang yang kebetulan tidak lulus yang cerdas. Hari ini saya tidak lulus, tahun depan saya akan lulus. Itu anak. Makanya kalau ada anak misalnya, ada dua ditemukan, pernah ada anak putri. Saya putra semoga tidak ada. Biarpun putri sudah dinasihati. Kan ada anak dari tahqiqul mutun itu yang nggak lulus. Ya karena memang standarmu standar tinggi. Anak tahqiqul mutun itu, kalau ente belajar di universitas yang berbahasa Arab di dunia ini, kamu pasti diterima. Ukuran kalian. Ada yang diterima, karena standarmu sudah cukup. Ini bukan standar kursus bahasa Arab untuk ujian tes. Enggak, bukan. Sudah ada mutun matan yang kalian paham. Sehingga yang tidak lulus pun ada yang mencoba daftar ke luar negeri, ada beberapa anak lulus diterima. Cuman ilmu kan tidak begitu caranya. Apakah seenaknya begitu? Mana ada keberkahan, mana ada sambung hati, mana ada ini. Bisa. Dan biasanya di saat mulai bisa ini, mulai pikirannya aneh.
Suatu ketika ada beberapa anak banat itu mulai ada rasa kusuk putri. Sampai tidak punya tegur beberapa kali. Karena kesombongan itu kalau tidak dipatahkan berbahaya sekali. Dan itu merusak yang lain. Dia mulai bisa berbahasa Arab, mengerti faham fikih, usul fikih, sudah mulai cara berbicaranya. Kita nih kalau hanya di sini saja kayaknya. Kita harus uji nyali. Kita harus keluar. Di luar nanti. Kita kan bisa. Itu nyampe ke Buya Haji. Dia tidak sadar. Dia bisa itu bagaimana? Kenapa? Karena dia belajar di sini, dia nggak sadar. Kok bebel banget ini. Dia bisa begitu. Jadi petentang-petenteng. Sok, kita adu nyali kita. Kita harus uji kekuatan di luar. Sehingga mulai mempengaruhi yang lainnya sudah omongan. Sampai pertanyaan apa? Kita mau jadi apa nanti di sini? Kok ada pertanyaan begitu? Anak banat begitu. Tidak Buya sapa. Padahal penyakitnya 2 orang. Cuman dia punya kekuatan mempengaruhi mungkin. Sehingga yang lain berani ngomong. Kita mau jadi apa? Ini mau jadi apa? Mau dicetak jadi penerus dakwah Nabi. Kok jadi apa? Nah kenapa? Dia belajar serius di sini sudah mulai bisa. Kemudian lihat anak-anak. Mungkin dia komunikasi dengan anak kampus lain itu. Semester itu gak bisa bahasa Arab. Dia merasa lebih hebat. Bukan sombong dia. Padahal dia bisa di sini karena belajar di sini. Dia lupa. Dia lupa belajar di sini. Makanya ada pikirannya kalau sudah mulai bisa itu. Karena nanti coba aja kalian uji nyali. Tapi tidak punya akhlak nanti namanya. Jadi kalian aja mana ada pendaftaran luar negeri kalian coba masuk. Masuk. Coba aja ayo. Kalian bakal masuk. Standar kalian sudah masuk. Cuma ilmu tidak begitu. Ada ruh, ada adab, ada akhlak, ada cinta. Seperti itu. Makanya yang pinter tuh biasanya godaannya seperti itu. Apalagi pinter punya duit. Pinter bapaknya punya koneksi. Itu sudah mulai kemana-mana pikirannya. Ya namanya orang sombong. Tidak akan beruntung. Hanya ingatkan pada kalian sombong. Sombong di saat dia pinter bisa. Wah, sok ini. Sementara di Staiba sendiri akan buat dengan para asatid. Buat Staiba adalah standarnya adalah tidak kalah dengan pendidikan-pendidikan di tempat di luar negeri sekalipun. Kalau adu nyali bukan kalian keluar ke sana. Adu nyali itu artinya apa? Buktikan kalau kamu hebat, nanti diskusi dengan mereka. Bukan keluar. Ya keluar kamu hebat dong di sana. Oh kamu belajar di sini sering ngafal ini ngafal itu. Cuman dia gak sadar. Namanya dikuasai oleh kesombongan. Dan itu banyak. Seorang murid mulai sombong kepada gurunya gara-gara dia lebih pintar. Padahal tadi di majelis sudah sampaikan majelis nasihat. Semua guru merindukan kalau muridnya lebih alim daripada sang guru. Semua guru. Ya harus dong kan begitu. Kalau secara teori, nah kalian itu harus lebih pintar dari guru. Harus. Umur kalian berapa? Kalian sudah punya hafalan apa? Sepertinya Buya seumur kalian belum punya hafalan seperti kalian. Belum punya pemahaman seperti kalian. Ada yang 30 juz Al-Quran, ada ini dan semuanya. Ayo. Secara teori kalian harus dong. Dan harapan Buya bukan teori. Hakikatnya kalian harus lebih dong. Amin. Nah gitu. Karena secara rumus sudah ketemu. Secara rumus sudah ketemu. Nah. Kalian itu. Yang hafal Quran coba berapa? Angkat tangan. Yang punya 30 juz. Coba ya. Angkat tangan. Gak ada yang hafal Quran? Kenapa kok ragu-ragu angkat tangan? Ini termasuk kelemahanmu adalah ragu di saat ditanya sama guru. Kamu bisa bahasa Arab? Bilang bisa. Kamu bisa gitu. Nah, angkat tangan gak boleh. Kamu udah akan maju di tempat lain. Ada orang butuhkan. Suatu ketika Buya dapat hadiah gara-gara saya berani. Ada seorang namanya Yahya juga seorang alim ngasih hadiah. Saya akan mengajukan pertanyaan yang bisa menjawab. Akan saya hadiah. Belum ada yang ngomong. Siapa yang berani? Saya nggak tahu pertanyaannya apa. Ditanya sepele dapat duit. Lumayan waktu itu waktu sekolah.
Jadi orang ini tanya ragu-ragu, nggak boleh, nggak berani gitu. Saya hafal 30 juz. Boleh begitu. Karena ada, mungkin waktu dia bertanya, mungkin satu orang ada punya hajat. Punya apa? Punya ini. Tawadhu itu ada bukan begitu. Tawadhu bukan menyembunyikan ilmu, bukan di saat ditanya. Tawadhu adalah hal tidak merendahkan orang. Di saat dinasehati kalian mudah menerima. Itu tawadhu. Jika seorang ustadz menyebutkan dia telah menghafal Quran umur 7 tahun, alhamdulillah. Umur 2 menghafal hadis ini, umur 12 tahun Alfiyah bin Malik ini. Bukan sombong dalam biografinya. Karena pada kenyataannya dia paling mudah dinasehati. Gitu loh, jadi jangan ragu. Siapa Quran? Jangan ragu. Berani. Siapa Quran? 30 juz. Dan sudah punya 30 juz Quran sebanyak ini. 20 juz. 20 juz ke atas. 30 masuk. 20 juz. Yang 30 masuk dong, angkat tangan. 20 juz ke atas. 10 juz ke atas. Hampir semuanya. Sudah cukup 10 juz. Kalau di bawah 10 juz, sempurnakan juga 10 juz. Minimal seorang alim fakih itu harus punya 10 juz untuk bisa menguasai ayat-ayat hukum. Minimal. Mana yang belum 10 juz? Angkat tangan. Segera sempurnakan 10 juz. Terserah ambil mana saja. Sedikit yang belum 10 juz. Berarti yang sedikit ini kelas Buya. Jadi yang sedikit ini kelas Buya. Waktu Buya kuliah belum punya 10 juz. Paham enggak? Jadi yang paling sedikit Qur'annya minimal nanti kayak Buya. Itu. Selebihnya harus lebih dong. Itu. Jadi hitung-hitungan. Nah, kalau kamu nggak bisa berarti pasti ada yang nggak beres. Di niatmu, di semangatmu, di harapanmu. Motor sama-sama merek. Merek motor Al-Bahjah. 800 cc. Ya kan? Sama motor Al-Bahjah 800 cc. Yang satu 800 cc itu bisa menempuh perjalanan 100 kilo itu 2 jam. Mestinya yang satunya bisa enggak 2 jam? Bisa. Tak taunya ada. Produk Al-Bahjah terbaru adalah 1000 cc. Mestinya berapa? Pasti enggak bisa 2 jam. Mestinya. Itu. Cuman enggak bisa. Berarti ini adalah ada yang enggak beres. Yang mengendalikan yang ini kayaknya males dia. Atau penakut atau apa. Itu ibaratnya. Jadi mungkin Buya pastikan hari ini kalau kalian tidak bisa melebihi Buya, kalian tuh himmahnya kurang, semangatnya kurang, atau niatmu kurang. Ayo, mau apa? Ayo Ustaz Soleh. Lihat nanti. Kalau 10 orang datang, dia belum bisa melampaui Buya, berarti itu himmahnya kurang hebat. Gitu loh, nak. Jadi kamu harus tahu kamu tuh punya sesuatu. Punya bekal. Gak ada ngedon, gak sesuai. Buya juga pernah gak lulus ujian. Gak lulus ujian. Ilmu yang paling dibanggakan lagi. Diuji Allah biar gak sombong kayaknya. Ilmu yang kita paling bagus, di dalam diskusinya paling bagus, paling gak lulus. Mestinya paling lulus ya. Kadang mikir, subhanallah, ini ajib banget. Kurangnya di mana? Mungkin ustadznya itu salah dalam mengoreksi. Bukan salah di kita, mungkin. Kenapa dibuat begitu? Biar saya gak sombong. Jadi gitulah nak. Jadi himmahmu tuh kalau sampai. Makanya jangan gampang ngedown dan sebagainya. Kalau pahit-pahitan sekolah, waktu Buya berangkat sekolah, nah, waktu Buya mulai kuliah masuk staiba ibaratnya, Buya umur 22 tahun. Mana yang 22 tahun? Nah, 22 berarti kayak Buya persis. Jadi kalian untuk yang 22 tahun minimal Buya kalian kayak Buya gitu nanti. Yang 22 baru kuliah tahun ini. Lah kok lemes modelnya? Ya enggak himmah tuh, enggak niat gitu. 22, semangat. Jangan merasa tua. Ayo Ustaz Soleh. Ini belum tua, saja. Belum lagi. Jangan gampang merasa tua anak kamu. 22 Buya baru masuk kuliah. Gitu lah. Jadi semangat yang tinggi.
Anak-anak, tahqiqul mutun masuk staiba. Jangan gampang ngedon. Nah, lulus, pulang lagi. Kuliah itu biasanya di Yaman sendiri, di Ahqaf University, ada memang bisa tepat waktu. 5 tahun. Zaman punya 4 tahun. Setelah sekarang 5 tahun. Jadi Ahqaf itu 5 tahun. Itu ada yang sampai 7 tahun, 8 tahun ada. Itu nggak ada masalah. Karena nggak lulus, nanti pulang lagi. Ada beberapa materi selesaikan berikutnya. Semangat tetap ada. Dan yang tidak lulus bukan berarti langsung jadi bahlul. Enggak. Bahkan mungkin dia akan menjadi kuat di materi yang dia nggak lulus. Karena dia sadar. Gitu nak, jadi semangat. Belajar yang semangat. Apalagi yang di bawah 20. 22. Si semangat aja kan. Gampang ngedon, gampang ini. Orang sombong gak nyampe itu. Orang yang sombong gak nyampe. Seperti orang yang merasa dia terpuruk karena kefakirannya, dia yang bakal sombong di saat dia kaya. Makanya Nabi mengancam, man tawaddu'a li ghaniyin li ghinahu dzaba an thuluth dini. Orang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya runtuh. Kita itu mulia dengan Islam, bukan dengan tahta, bukan dengan kekayaan. Tapi kita tawadhu dengan orang punya tahta karena kesolehannya, kayak Umar bin Abdul Aziz, kita cium tangannya sah. Orang kaya karena kesolehannya sah. Tapi kalau kita hanya terkagum dengan kayaannya rendah. Biarpun dia fakir, sebenarnya dia sombong, gak nyampe. Kenapa? Di saat dia gak punya duit, dia merasa rendah banget. Kenapa? Dia menganggap kalau punya duit itu adalah mulia. Sebetulnya dia pengen kayak orang kaya, tapi gak nyampe. Kasihan banget tuh manusia. Sama anak ngedon tuh begitu. Makanya kalau sudah ada anak ngedon, saya gak lulus. Dalam hati, kalau dia tidak dibenahi hatinya, percuma diajari. Dia sombong. Anak ngedon tuh sombong. Sombong halus. Ada anak, ada kakak kelasmu itu tertunda 3 tahun, 4 tahun. Tertinggal rombongannya. Rombongan sudah selesai, dia baru masuk kuliah. Tapi dia tidak ngedon. Ada coba, nggak usah disebutkan. Dia baru masuk. Temannya sudah selesai. Tidak ada masalah. Jadi ngedon itu sombong halus. Makanya semangat. Kalau dia dakwah, berjuang. Ada anak biasanya ambisinya ranking 1. Tak taunya dalam 1 tahun, tiba-tiba rankingnya jadi ranking 3. Ranking 3, stres dia. Stres, bahlul. Nggak hidup cara berpikirnya. Ya kayak seorang kaya raya punya rumah sakit 16, punya perusahaan 16, kebakaran 10. Masuk rumah sakit, gila, bodoh. Padahal masih berapa? 6. Kan? Gampang down ini adalah orang yang betul-betul bebel. Dia kurang cerdas dalam berpikir. Patah. Maka petunjuk itu penting. Petunjuk guru itu penting. Dulu ada, mungkin kelas kalian atau bagaimana, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu ada 11 anak ngadep ya. Merasa bahwasanya sudah kelamaan 9 tahun, ada yang 11 tahun. Yang merasa gelisah karena kelamaan di pondok, pahami. Sebelum dia ada bentuk sombong yang baru lagi. Karena melihat ada anak baru 4 tahun kok sudah masuk staiba. Saya 9 tahun belum masuk, dia merasa rendah dengan itu. Sebelumnya dia orang sombong halus. Padahal semestinya semakin lama di pondok dia senang karena apa? Pahalaku gede. Makanya kalau ada anak sudah merasa kelamaan di pondok, kemudian dia sangat di kebuya itu, saya nggak tertarik. Ajib. Mestinya kan bangga. Bangga di pondok. Itu bukan karena kamu. Bukan karena gagal, tidak. Cara membandingkan kadang salah coba. Itu anak 4 tahun pinter langsung masuk staiba. Ini 10 tahun baru tahqiqul mutun. Coba, cara bandingkannya salah. Coba, jika anak yang 4 tahun itu sudah masuk staiba, kalau seandainya belajar di sini 8 tahun, gimana hebatnya? Betul ya?
Ini yang 10 tahun baru tahqiqul mutun, 10 tahun. Coba 4 tahun, masih bahlul dia. Cara berpikirnya nggak cerdas. Dan bandingin dengan orang. Memang kemampuannya seperti itu. Kalau kemampuan saya menghafal susah, nggak ada masalah. Karena saya susah menghafal, berarti saya susah menghafal, saya susah paham. Saya tidak ada masalah mengulang. Dulu ada adik kelas, teman sekelas. Orang Kanada, Libya, tinggal di Kanada. Umurnya lebih tinggi dari Buya. Semangatnya belajar. Dr. Ahmad Said namanya. Pertama sekelas dengan kita. Kemudian karena satu hal dia harus balik. Ketinggalan 2 tahun, nominal 2 tahun. Ketinggalan 2 tahun. Jadi kita selesai, dia baru masuk semester 7. Baru masuk lagi. 2 tahun kuliah, 2 tahun berhenti. Baru kuliah lagi. Kelihatannya kan tertinggal. Ternyata setelah 2 tahun, dia memang seperti begitu. Berhenti lagi 2 tahun. Rupanya 2 tahun berhenti itu apa? Karena rupanya dia dengan keluarganya untuk memenuhi kebutuhannya. Biar bisa dengan. Tapi semangatnya waktu belajar. Jadi mungkin waktu pulang ke Kanada, itu adalah untuk mendapatkan biaya yang cukup, untuk bisa bertahan sekolah di Hadramut kan dengan keluarganya, anaknya berapa waktu itu. Yang jadi bahan renungan bagi Buya adalah nggak penting tertinggal, yang penting sukses. Sekarang jadi seorang alim besar. Dia ketinggalan jauh secara lulusan. Dia menjadi doktor alim. Kenapa? Dia nggak merasa ketinggalan. Nggak ada gampang merasa ketinggalan. Karena dia memang bukan disanjung-sanjung manusia, pengen dapat ilmu. Makanya ada anak gampang ngedon, gampang ini. Coba aja ada anak nggak lulus kelas Arabiah. 2 anak. Nggak lulus Arabiah. Yang pertama gara-gara nggak lulus dia ngedon, lalu dia keluar dari pondok. Coba. Kalau keluar memang langsung bisa bahasa Arab. Tambah bahlul dia. Yang satu lagi karena nggak lulus dia ngulang lagi. Pinter bahasa Arab dia. Karena dia cerdas biarpun nggak lulus sebelumnya. Itulah anak maka Buya tekankan jangan gampang ngedon. Sebenarnya kalau ada anak ngedon, Buya waktu itu ada anak Pancalang pada ngedon. Kurang niatnya. Hidup di pondok kok ngedon itu bagaimana? Seandainya nggak bisa apa-apapun, apakah dia tidak menyadari bahwasanya dia dalam pahala dari Allah? Termasuk anak-anak yang di SP dan sebagainya, dia masih ada ikatan batin dengan Buya. Ada anak Steba, anak tahqiqul butin di SP3. Dia di luar sekolah bener. Hebat, mampu. Apalagi kalian tidak kena SP. Cuman sekolah itu harus ada adabnya, tata keramanya, semangat, himah itu sayangnya. Anak Buya aja. Seperti itu. Jadi semangat. Habis ini tidak semuanya masuk Steba. Mungkin ada yang harus pulang lagi. Atau mungkin yang kurang mantap dasarnya pulang lagi. Gak apa-apa. Semakin kuat dasarnya, semakin cepat nanti nyerapnya. Sebab kalau sudah sebuah itu juga bisa. Apalagi ini ada cara baru lagi nanti. Bagaimana cara belajar yang percepatan semuanya. Juga dengan kekuatan ilmiah. Itu anak-anak Buya semuanya. Nggak ada. Buya kalau ada orang ngadep karena down itu sebenarnya apa sih menjadikan orang ngedon? Pasti ada kesombongan tersembunyi di hatinya. Gara-gara gak lulus. Aji. Yang ngedon gara-gara tidak lulus, dia adalah yang sombong kalau lulus. Yang merasa kecil karena kefakirannya, dia bakal sombong di saat kaya raya. Insyaallah. Ini ya. Kita mengucapkan terima kasih pada para pejuang Pak Sepuh, ada Pak Haji Imron, insyaallah beliau ngayomi kita semuanya di mana-mana beliau untuk bisa hadir melihat kalian. Mungkin setelah ini Buya akan meninggalkan tempat ini, pengennya lama-lama. Setelah ini ketemu nanti Steba dengan Buya, bicara dengan Buya. Serius insyaallah, karena Buya harus pergi. Habis ini kita langsung ke Jawa Timur sebentar, bolak balik lagi.
seorang alim meninggal, Buya belum sempat takziah waktu itu karena kesibukan. Keluarganya lagi ngadakan acara, kita pengen datang ke tempat tersebut, nanti balik lagi. Syukuran Masya Allah ya anak-anak semuanya. Itu nasihat-nasihat Buya, tolong pegangi ya, serius. Jangan ngadep Buya. Dan maka dari itu termasuk kandar, harus pandai mencuri waktu. Gak ada anak setelah tahqiqul mutun bengong begini. Ada catatan yang jelas. Kalau bicara tentang kesibukan, nah, makanya termasuk ada di antaranya ada anak gampang. Tadi bagi Buya misalnya masalah keberkahan. Ya, keberkahan waktu. Ada orang itu gampang habis waktunya untuk khidmah, habis waktunya untuk khidmah ke orang tua, khidmah ke guru, habis. Sebab kalau kita bermanfaat untuk orang itu waktu semakin berkah. Maka tidak ada istilahnya nanti merasa tidak ada waktu. Berarti kita sudah mempersempit sendiri waktu itu. Coba aja kalau kalian sudah menganggap, wah terlalu banyak kesibukan, langsung kalian merasa sibuk terus. Otakmu sempit jadinya. Ulama-ulama dulu belajar sambil cari makan. Pagi kerja sampai siang, sore tok belajarnya. Anak yang kuliah di luar itu naik motor 1,5 jam perjalanan PP 3 jam. Ayo, lu mampir warungnya segala macam habis. Bantu ibunya. Tapi kalau sudah merasa gampang, wah sibuk saya ini. Berarti kurang pandai kalian mencuri waktu. Ambil waktu. Makanya jangan sampai kalian lepas dengan buku. Kemana-mana kalian harus ada buku. Jadi yang siap kalian baca di saat ada waktu kosong. Gak ada santri itu bengong. Justru dikatakan penuntut ilmu sejati, dia adalah sering rehlah. Rehlahnya adalah antara ilmu ke ilmu. Misalnya jujur dengan ilmu fikih, saya ingin menelaah ilmu tasawuf. Saya ingin sejarah. Jadi bacaan kebacaan. Dan itu dialami. Dan Buya juga merasakan waktu Buya termasuk godaan. Kalau lagi belajar kuliah itu, jenuh dengan pelajaran sekolahan itu. Kalau sudah melihat buku baru itu pengen baca, nah ini setan. Cuman Buya memang sudah bersiap-siapkan. Kalau sudah menjelang ujian itu biasanya ada saat libur sehari kita pergi ke toko buku, kita beli buku-buku yang menarik. Cuman langsung kita solasi. Sebab kalau tidak disolasi nanti pas ujian itu kebuka ganggu pasti. Buya solasi, yang penting sudah punya lihat judulnya, rindu. Pas selesai ujian langsung dibuka itu. 2 hari, 3 hari. Ada catatannya selesai ini. Jadi rehlahnya begitu, baca kitab baru itu ajib. Itu loh, nah. Ilmu baru itu ajib. Seperti itu ya. Ini saja, semoga kalian sukses semuanya. Alhamdulillah. Wa salli ala habibina sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah. Muliakan anak-anak kami Allah dengan ilmu yang manfaat. Mudahkan mereka dalam menuntut ilmu. Berikan ketulusan, keikhlasan. Dan berikan kepada semua yang telah membimbing mereka. Para guru-guru segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kemuliaan di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, wahai terima kasih. Ampuni kami, ampuni orang tua kami, guru-guru kami. Dan jadikan kami dengan anak-anak kami, hamba yang saling mencintai kami. Bertemu di dunia dalam kemuliaan dan tidak akan terpisahkan sampai kapanpun ya Allah. Ya Allah, muliakan kami dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, Rahim. Yang sempit rezeki orang tuanya, lapangkan rezekinya dengan rezeki halal penuh berkah. Dan berikan pada semua yang telah berjuang bersama kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Jauhkan anak-anak kami dari kesombongan. Kuatkan himmah mereka, kerinduan mereka, ketulusan mereka, keikhlasan mereka, kecerdasan mereka. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Syukran ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad.
Syukran jazilan ala kulli nasihatihi al-mufidah wal mubarakah.